Shalom, salam satu iman. Kita bersyukur hari ini Tuhan berikan lagi kita waktu yang baik. Kita boleh bangun dengan penuh sukacita seperti biasanya. Sebelum mengawali hari ini, saya ingin berbagi firman untuk kita semua. Firman ini saya pilih dari kitab Injil Matius. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-6. Nas ini berkata seperti ini. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara-saudara yang kekasih, kita mau membahas tentang kekecewaan. Salah satu hal yang bisa mengubah pandangan seseorang kepada orang lain itu karena kecewa, saudara-saudara. Kekecewaan itu bisa merubah sikap kita kepada orang lain yang tadinya kita kagumi. Karena kecewa, kita mulai tidak suka kepada dia. Mungkin yang tadinya kita bangga-banggakan, tetapi ketika kita kecewa, maka kita mulai memusuhi dia. Kita tidak menganggap dia. Seperti itu. Seringkali anak muda mengatakan, karena kecewa, cinta bisa berubah menjadi benci. Lalu apa yang seringkali mengakibatkan kekecewaan itu? Kekecewaan itu seringkali terjadi karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita mengharapkan supaya dia begini, atau dia peduli dengan kita. Ternyata itu tidak terjadi, tidak seperti apa yang kita ingini. Nah, karena itulah saya mengatakan bahwa kekecewaan itu adalah sesuatu hal yang bisa mengubah sikap. Nah, kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita melihat perikop ini secara utuh, ini berbicara tentang kekecewaan Yohanes Pembaptis. Ketika ia masuk di dalam penjara, jadi Yohanes ini masuk dalam penjara ini bukan karena ia berbuat dosa, saudara-saudara, tetapi justru karena ia mau menegakkan kebenaran. Ia mau memberitakan tentang Kristus. Tetapi pada akhirnya apa yang ia nyatakan itu justru membawa ia ke dalam penjara. Nah, karena itu di dalam penjara, Yohanes ini percaya bahwa Yesus itu yang saya beritakan itu pasti dia akan tolong saya. Pasti dia akan melakukan mujizat untuk saya. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa sesungguhnya apa yang diharapkan oleh Yohanes Pembaptis itu tidak terjadi, saudara-saudara. Padahal dia punya kebanggaan yang begitu luar biasa kepada Yesus. Ia sangat mengharapkan bahwa Yesus melakukan sesuatu karena dia sudah bekerja untuk memberitakan tentang kebenaran. Tetapi itu terjadi, tidak terjadi. Maka apa yang ia lakukan? Ia suruh murid-muridnya, coba kamu pergi tanya dulu sama Tuhan, sama Yesus itu, betul dia Mesias atau bukan? Nah, inilah yang melatar belakangi perkataan Yesus yang ia berikan, ia sampaikan kepada Yohanes melalui murid-muridnya. Yesus mengatakan, ia tidak mengatakan, sudah saya itu Yesus, tidak begitu. Tetapi Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Wah, ini adalah sebuah pernyataan di mana Yesus sendiri mau mengatakan bahwa semua persoalan, pergumulan, masalah yang kita hadapi, hendaknya jangan membuat kita menolak Yesus. Karena kekecewaan itu manusiawi, saudara-saudara, ya kan? Kalau kita diperhadapkan dengan masalah, persoalan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan tetangga atau dengan rekan kerja kita bisa kecewa. Tetapi jangan sampai kekecewaan itu akan membawa kita kepada kegagalan atau kemunduran semangat kita. Seperti Yohanes Pembaptis, Tuhan memesan, jangan sampai kecewa dan menolak aku. Nah, ini kalau kita bawa dalam kehidupan beriman, jangan sampai kehidupan beriman kita akan gagal menjadi anak Tuhan karena kita kecewa
dengan berbagai kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Karena itu marilah kita membawa firman Allah hari ini. Mungkin kalau kita akan dikecewakan, ingat firman ini. Berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan memberkati firman-Nya. Salam satu iman.